Sambil buka mapnya ini aku tampilin di samping. Ini 50k nya sih gila cuy, ini gila banget. Jadi tantangannya dari Forest Adventure Trail kategori 28 dan 50 itu adalah dia start di ketinggian yang relatif rendah dari 1200-an. Nah, ini windbreaker guys, cuman segini doang guys, super tipis, super light, gue bayangin. It's okay, it's okay. Gotta live it your way. Halo. Banyak banget yang minta atau tanya tips atau ya intinya tanya tentang Forest Adventure Trail. Nah ternyata kalau tahun lalu Forest Adventure Trail itu pesertanya di bawah 1000 ya, kisaran 700-an kalau nggak salah. Tahun ini tuh pesertanya tuh membludak guys, sampai lebih dari 1000, lebih dari 1300 sampai ya. Nah aku nggak ngerti kenapa, tapi yang jelas memang Forest Adventure Trail itu mempunyai keistimewaan yaitu Gunung Lawu. Nah cuman buat kalian semua ini sedikit beda sama Siksorogo guys. Jadi kalau Siksorogo tuh naiknya 50k dan 80k itu naiknya dari Cemoro Kandang yang dia tuh udah tinggi 1800 meter. Forest Adventure Trail ini naiknya tuh dari base camp Tambak yang mana ketinggiannya itu cuman 1200. Jadi mungkin banyak peserta atau orang yang daftar karena dalam tanda kutip keblinger. Wah 28 kilo ki iso tekan puncak ki, puncak Lawu. Nah tapi ketika aku kasih fakta, aku beberin fakta di story beberapa kali ya, dalam kurun waktu beberapa hari tuh beberin fakta bahwa ini tuh rutenya brutal. Akhirnya pada panik dong, banyak yang tanya, aduh mas gimana nih tipsnya, gimana nih. Padahal selain elevasinya yang memang brutal, sekali naik tuh sampai 2000, dia itu ada tantangan lain guys. Kalian tahu ini adalah bulan Januari, akhir Januari, yang dia tuh nanti FAT di tanggal 1 Februari. Dan 2 minggu ke belakang, bahkan sebulanan ke belakang ini full hujan, beberapa tempat badai, beberapa banjir. Jadi itu bakalan jadi tantangan yang lebih berat buat kalian semua. So di sini aku mau ajak kalian buat ngomongin tentang rutenya FAT. Aku kasih beberapa tips and triknya menurutku, dan aku bakal sedikit spill gear serta perlengkapan yang aku bawa untuk Forest Adventure Trail 2026. So let's go. Forest Adventure Trail 2026 ini penyelenggaranya masih kayak tahun kemarin. Jadi dia startnya ada di Basecamp Tambak, dan kategorinya ada 7, lalu 12, lalu 28 dan 50. Yang mana tahun lalu tuh dia nggak ada 50 ya. Nah untuk kategori 7 dan 12 aku sempat sedikit pelajarin GPX-nya. Ya menurutku ya ini masih dalam kategori wajar, walaupun start di ketinggian 1200 tapi elevationnya, titik tertingginya itu cuma sampai 1600 doang. Nah di sini tantangannya ya mungkin kalau nanti hujan bakal ada peletok-peletok, kalau pesertanya banyak ya pasti bakal ada antri, dan mungkin kalau menurutku as long as kalian mengikuti mandatory gear yang panitia kasih, itu harusnya tuh aman, nggak ada kendala. Karena ya gimana pun kalau kehujanan atau kena angin kencang di ketinggian itu tuh efeknya nggak seberat kalau lagi ada di ketinggian 2000 up ya. Jadi ya buat kalian yang 6 dan 12 kilo pokoknya menurutku kalian harus bawa windbreaker sih, karena kalau hujan, kalau berangin itu bakal dingin banget. Selain itu so far aman, ikutin mandatory dari panitia dan bawa snack yang kalian suka pastinya. Nah berikutnya tentang kategori 28 dan 50, ini yang mau aku bahas lebih detail ya. Oke, setelah rute 12 dan 7, kita lompat dulu ke rute yang 50 dan 28 guys. Nih ya, ini aku sambil buka mapnya, ini aku tampilin di samping. Ini 50k nya sih gila cuy, ini gila banget. Jadi tantangannya dari Forest Adventure Trail kategori 28 dan 50 itu adalah dia start di ketinggian yang relatif rendah dari 1200-an. Nah yang mana dia
harus menempuh elevation gain sekitar 2000 sampai 2100 ke arah puncak guys, ke arah puncak Lawu. Jadi ini bener-bener long climb hanya dalam berapa kilo tuh, sekitar 10 kiloan doang, bayangin ya. Tapi kalau untuk yang 50 tuh di rollingin dulu, ternyata di rollingin dulu dia dapat puncaknya tuh di kategori di kilometer 17. Nah, ini yang mau aku ngomongin di sini adalah yang pertama, ini super duper long climb. Makanya aku bakal rekomen kalian pakai trekking pole. Buat aku sih wajib. Karena makin panjang suatu tanjakan, maka kaki bakal kerja keras. Kalau kita pakai trekking pole dengan proper, itu bisa minimal tuh 30 sampai 35% mengurangi effort di kaki. Jadi kita bisa lebih save energi, save tenaga buat nanti turunan, buat flat semacam itu. Beban mungkin 250 sampai 400 gram nggak berarti dibanding apa yang kita dapat, apa yang kita bisa saving power itu teman-teman. Nah terus di sini kalian harus prepare nutrisi yang proper karena long climb. Otomatis kalau full nanjak itu energinya lebih terkuras ya daripada downhill. Misalnya sama-sama 1 jam antara climb dan downhill, pasti kalori terbakarnya beda, kakinya lebih kerja keras, ototnya lebih kerja keras. Jadi kalian wajib bawa salt stick atau elektrolit. Walaupun di WS ada, tapi kemungkinan bakalan kurang karena ya di WS tiap berapa kilo coba, 5 kilo 10 kilo lah. Sementara kamu menurutku sih tiap 1 jam sampai 2 jam tuh kamu harus ada asupan elektrolit, bisa dari gel, bisa dari salt stick. Jadi itu yang aku rekomenin. Yang ketiga berikutnya adalah prepare mandatory gear yang proper, khususnya jaket waterproof atau jas hujan dan windbreaker. Karena ini Lawu coy. Ini Lawu aja tuh udah 3200, udah anginnya kenceng dan di puncak pasti dingin. Kalau semisal nggak hujan tuh suhu temperatur mungkin bisa di kisaran 14 sampai 17 sampai 18 di sekitaran puncak. Tapi kalau nanti hujan, feel slide-nya tuh bakal lebih dingin guys. Jadi ya pasti bakal lebih dingin, bakal lebih menguras kalori. Jadi gini, kalau kita race atau kita mengikuti rute yang temperaturnya rendah dan badan kita kedinginan, itu badan bakal membakar kalori lebih banyak. Jadi kita bakal lebih boros asupan kalorinya. Jadi ya kalian harus membantu menghangatkan badan dengan apa? Dengan windbreaker, dengan waterproof jacket, dengan jas hujan. Itu jadi mungkin itu tiga hal yang aku notice banget di sini. Dan habis ini aku mau ajak kalian buat obrak-abrik barang-barang yang aku bawa, dan siapa tahu bisa jadi masukan buat kalian semua prepare barang yang bakal kalian pakai untuk race besok hari Minggu. Setelah membuka file dari websitenya Forest Adventure Trail, ini ada berbagai macam item ya. Untuk mandatory ya so far masih normal. Untuk rekomend gearnya ada running glass atau kacamata, lalu trekking pole, lalu glove. Nah menurutku untuk glove dan kacamata sih bener rekomend, artinya bebas ya, kalian mau pakai boleh, nggak apa-apa. Tapi untuk trekking pole sih 28 dan 50 sih menurutku mending pakai guys. Kecuali kalian yang pertama mau nyantai, mau menikmati alam Lawu mungkin. Lalu yang kedua kalian kayak aku mau ngevlog. Jadi kalau pakai trekking pole tuh rempong, bener-bener rempong dan capek. Kalau ngevlog saya pakai trekking pole. Yang ketiga kalian elit yang memang nggak mau pakai trekking pole. Jadi selama kalian bukan kategori 3 itu, mendingan bawa trekking pole guys. Trust me, itu bakal membantu banget. Nah untuk item-item yang bakal aku bawa, langsung aja aku spill. Ini adalah upper yang bakal aku pakai. Ini Compress Sport, ini udah dari 2024 rasanya, size S. Untuk short aku pakai Nedao. Lalu untuk kaos kaki, kali ini aku mau pakai kaos kaki road biasa Compress Sport. Kenapa aku pakai kaos kaki road? Karena aku bakal pakai Fuji Speed 3 guys. Nah problemnya Fuji Speednya aku lupa bawa.
di rumah, tapi aku pakai Fuji Speed 3, bukan Fuji Speed 4 ya. Fuji Speed 4 nya masih di Use and Care, belum kering, masih dicuci. Nah, untuk compression, calf compression aku pakai ini guys. Ini belakangan aku selalu pakai ini sekarang karena ya ini seberguna itu. Lalu aku pakai topi, lalu aku pakai oh ya ini hydration vest aku pakai Essex dan 2 softless-nya. Nah, aku pasti pakai ini guys, trekking pole. Ini membantu banget karena long climb. Terus ini headlamp. Nah, di dalam sini ada jaket waterproof dan windbreaker. Windbreaker itu tipis banget, aku tunjukin sebentar. Ini adalah windbreaker kesayangan yang aku beli di Thailand, merek Nedao, udah 2023 tuh. Nah, ini windbreaker guys, cuman segini doang guys, super tipis, super light, gue bayangin. Ini dimasukin ke sini bareng sama emergency blanket dan ini jas hujan. Jadi ya, ini super duper compact, kecil, dan buat teman-teman semua nih wajib banget bawa ya, karena selain mandatory di sana tuh dingin, Lawu itu dingin, apalagi di musim-musim kayak gini ya. Kalau kena hujan bakal lebih dingin. Kalau kalian mau, kalian bisa bawa jas hujan sekali pakainya ini 2, atau mungkin kalau yang 50k terutama ya, bawa waterproof 1 sama jas hujan 1 kali pakai 1. Nah, terus aku tuh juga selalu bawa ini guys. Ini entah terserah lah, mau bejo, tolak angin, antangin, taskin, pokoknya yang ada jahe-jahenya gini buat menghangatkan badan, karena kalau pas kedinginan ini bakal membantu banget. Nah, aku juga bawa EJ Sport, aku kayaknya bawa 3 or 4 buat 28 kilo, amannya bawa 4 aja. Terus aku bawa ini nih, ini sisa kemarin, ini ada tinggal 5 butir salt stick Katsuo Elect Stamina dan 5 butir Katsuo Stamina yang biru ini. Nah, ini fungsinya tuh salt stick elektrolit, jadi dia mencegah kram, menghindari kita dari kram, dan ternyata gangguan elektrolit pada badan itu tuh bisa memicu jantung guys. Jadi ya, elektrolit tuh penting buat kita, asupan harus selalu dijaga. Tapi yang paling biasa atau yang paling normal atau yang paling sering gejalanya itu adalah kram. Terus ya, ini Katsuo Stamina nih untuk melepas atau merilis laktat di dalam otot, di dalam kaki kita terutama ya. Nah, ini juga ada headlamp kecil. Lalu aku juga bakal bawa itu guys, tailwindku habis, jadi aku bakal beli di sini di TKP pastinya. Race belt aku bakal pakai ini, BIB belt. Dan tadi yang direkomenin tuh kan trekking pole, aku bawa trekking pole, mesti bawa. Nah, glove aku mungkin bawa, mungkin enggak, coba lihat nanti, tapi aku bawa dulu nanti ya. Lalu satu lagi adalah kacamata sih jelas aku pakai ya, aku selalu pakai kacamata Alba Optik. Nah, jadi teman-teman, begitulah sedikit tips dan preparation yang bisa aku tunjukin ke kalian. Mungkin satu lagi ya, ini tentang nutrisi, tentang konsumsi gel atau konsumsi nutrisi ya ketika race. Kalian bisa tanya ke elit-elit manapun karena mereka punya preferensi sendiri-sendiri. Share apa yang aku lakukan ya. Jadi kalau aku tiap 1 jam itu aku minum 1 gel. Nah, ada kalanya aku di jam berikutnya tuh aku selingin sama makanan di WS. Jadi sambil ngelihat sikon, sambil ngelihat WS nih teman-teman. Misalnya 1 jam pertama aku pakai EJ, jam berikutnya aku pakai makan pisang dan buah yang ada di WS. Lalu jam ketiga baru EJ lagi. Jam keempat karena WS-nya masih jauh, aku minum EJ lagi. Nah, jam kelima baru makan nasi atau apa. Nah, biasanya tuh aku selang-seling seperti itu. Kalau untuk elektrolit atau salt stick ini tuh aku konsumsi tiap 30 sampai 45 menit. Ini aku selang-seling sama yang namanya Katsuo guys. Nah, ini tiap orang beda-beda, dan kalau kalian ngikutin dosisnya ini tuh sebenarnya tuh kalau Katsuo Stamina tuh sekali makan langsung 4. Nah, cuman kalau aku tiap 30 sampai 45 menit itu aku minum 1 tablet. Jadi buat
sebelum kita kram tuh udah terjaga dulu gitu loh, ada preventifnya. Belum, kalau udah kram minum ini ya udah sedikit telat coy, karena itu udah elektrolit kita udah habis, kita udah lemes, udah baliknya tuh bakal lebih lama kalau kita jaga asupan elektrolit sama ini si Katsuo ini. So ya itu aja dari aku, semoga sedikit tips and trick dan preparation yang aku lakuin, yang aku prepare ini bisa berguna buat kalian semua, bisa sedikit ada bayangan, oh aku harus gini. Yang jelas lawu itu dingin guys, dan tanjakannya panjang, so nutrisinya harus proper, istirahat juga nanti harus yang proper. Semoga video ini bisa tayang sebelum hari Sabtu, jadi kalian bisa lihat sebelum race. Itu aja, pertanyaan sana langsung tulis komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, bye bye.